Kalau memang kalian jantan, gagah perkasa, bukan kumis kalian melintang, bukan badan kalian tegap berotot, tapi kalian berani datang berkata kepada bapaknya, kupinang dengan bismillah. Barulah, ini goya bukan main lagi. Takbir itu untuk mengusir hantu. Karena saya sudah ceramah lebih dari berapa menit. Oh, sudah jam 9.45. Mestinya 15.30. Ini pula sudah 45. Jamaah diam saja. Menciptakan generasi Qurani, sudah. Ibu-ibunya mesti rajin merepet untuk menyelamatkan anak, sudah. Sekarang kita berhadapan dengan anak-anak mudanya. Saya sedang berhadapan dengan anak-anak muda. Yang tua-tua, casingnya jadi tua, signalnya tetap muda. Siap anak-anak muda ini menjadi penghuni surga. Siap bebas dari narkoba. Siap bebas dari pacaran. Keluarkan HP, cari namanya, delete, putuskan sekarang juga. Kalian enak aja pacaran membonceng anak gadis orang. Bonceng sana, bonceng sini, bawa ke tepi pantai, angin kencang, gembung masuk angin. Yang muntah-muntah dia. Yang meregang nyawa saat melahirkan anak, dia. Yang menahankan malu 9 bulan 10 hari, dia. Yang akan menikah dapat suami baru belum tentu mau menerima dia karena segel sudah rusak, dia. Tertulis ditutup botol, do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Laki-laki enak aja. Terbang sana, terbang sini, hinggap sana, hinggap sini. Playboy cap tupai. Ada pula playboy cap gayung. Cedok sana, cedok sini. Cedok sana, cedok sini. Tercedok racun, mati. Perempuan ini bukan objek. Perempuan ini adik kalian. Datang seorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Datang sahabat mencabut pedangku, pancung kepalanya Rasulullah. Jangan dulu kata Rasulullah. Slow guys. Nabi itu orangnya rasional. Nabi itu bukan main pancung-pancung, main bunuh, tikam, pantai saja. Tenang kata Nabi. Apa kata kau tadi? Izinkan aku berzina ya Rasulullah. Bagaimana kalau orang berzina dengan adikmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan kakakmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan ibumu? Bagaimana kalau orang berzina dengan anak perempuanmu? Terdiam dia. Ternyata orang mau merusak anak orang lain. Pas ke anak dia, anak mau dia. Hari ini kau menjadi anak lajang yang gagah perkasa. Tapi ingat, 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang. Kau akan menjadi ayah, kau akan punya anak gadis. Apa yang kau rasakan? Kalau anak gadis, kau juga dinodai orang lain. Siap? Siap apa? Insya Allah selamat kalian anak-anakku. Kalau memang kalian jantan, gagah perkasa, bukan kumis kalian melintang, bukan badan kalian tegap berotot, tapi kalian berani datang berkata kepada bapaknya, kupinang dengan bismillah. Barulah, ini goya bukan main lagi, datang pakai motor, nunggu di simpang. Apa tuh? Bagus kau jadi bencong. Bayi bencong pun tak bagus juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka anak-anak muda ini, kenapa Ustadz selalu mengedepankan anak muda, anak muda, anak muda? Karena anak muda ini harapan hidupnya masih panjang. Ada pun orang tua, ibu kalau ada suami ibu nakal-nakal, sabar aja bu, sabar. Tak lama lagi tuh. 2-3 Jumat lagi gol. Pulang dari sini ibu tenang aja. Kata suaminya, kau sejak dengar pengajian Ustaz Somad ini kenapa lebih ramah sama aku? Iya bang, kata Ustaz itu abang tak lama lagi bang. Maka kata Ustaz itu, nah, ibu pulang buatkan dia teh manis, masakkan dia enak-enak, ajak dia sembahyang. Mau dia sembahyang alhamdulillah, tak mau dia sembahyang, tengok aja nanti. Sabar ibu ya. Iya kata ibu. Bapak ibu yang dimuliakan. Tapi anak muda ini, darah bergelora, hawa nafsu, macam-macam, pergaulan luar biasa.
Banyak emak-emak sekarang sambil memasak, klontang-klonteng. Nasi tak masak-masak. Tengok rupanya tabung gas sudah dijual anak sabu-sabu. Ini ceritanya mengada-ngada atau fakta? Fakta. Saya tak pernah mengada-ngada. Tanggung jawab siapa ini? Cukup Pak Polisi mengatasi ini. Tak bisa. Semuanya harus. Bapaknya, ibunya, ustadznya. Karena kalau sudah kena tak ada lagi harapan. Ustadz Somad, ada yang mau saya tanya apa Ustadz? Tanya, apa namanya? Tapi saya sekian depan orang banyak Pak Ustadz mau nanya 4 mata. Jangan kan 4 mata, 3 pun bisa apa? Ini Pak Ustadz tolong doakan ke rumah. Apa yang mau doakan? Anak saya kena narkoba. Terus terang saya belum jumpa hadisnya. Allahumma inni a'udzubika min narkoba. Jadi gimana Pak Ustadz? Ini ada nomor, catat baik-baik. Nomor siapa tuh Pak Ustadz? Badan Narkotika Nasional. Jadi anak saya mau ditangkap, tangkap. Sampai hati Pak Ustadz ya, pilih 4. Gila, bodoh, mati. Pilih mana? Tangkap aja lah Pak Ustadz. Alhamdulillah anaknya ditangkap. Bulan depan jumpa lagi. Gimana kabar anaknya? Alhamdulillah Pak Ustadz sudah ditangkap. Bulan depan berikutnya, alhamdulillah Pak Ustadz sudah sembuh. Bulan depan berikutnya, alhamdulillah Pak Ustadz sudah nikah, sudah punya anak. Artinya apa? Mereka ini adalah yang tersesat karena pergaulan. Tapi kadang bukan salah anak mudanya juga. Kenapa dia pakai sabu-sabu? Karena dia pakai motor. Yang membelikan motornya siapa? Bapak. Kenapa dia pakai sabu-sabu? Karena dia kontak kawannya pakai gadget. Yang ngasih duit pagi beli HP siapa? Bapak. Banyak anak-anak salah, banyak anak-anak tak betul yang disalahkan anaknya. Padahal kenakalan orang ngaku. Orang tuanya tak betul juga. Anak-anak, tapi jangan pula gara-gara ini nanti semua disalahkan orang tua. Balik dia sakau. Kau kenapa sakau? Kenakalan orang tua. Orang tua tetap memberi nafkah. Tempat sekolah jauh dibelikan motor. Susah komunikasi diberikan HP. Tapi anak mesti mensyukuri itu. Makanya ibu kalau liburan bawa anak ke Danau Toba. Bagus. Bawa anak ke mall, ke Medan. Mantap. Tapi perlu juga anak ini dibawa liburan ke panti asuhan. Bawa ke panti asuhan. Mama. Ya kita kemana? Ke panti asuhan. Ngapain ke sana? Biar kau tengok. Siapa yang kita tengok? Nah, inilah mereka ayahnya tak ada meninggal. Kalaupun kalau macam-macam ku tinggalkan kau di sini. Insya Allah balik dari panti asuhan itu dia akan lebih sayang sama ibu. Dia akan lebih sayang sama bapak. Belikan dia, kau beli nasi 3 bungkus. Kita bawa ke sana, makan kita sama-sama anak yatim. Itu kasih dia makan. Pak Kepala Panti Asuhan, iya berapa anak yatim sini? Ada sekitar 300, aku keluarkan. Semua, enggak 3 orang aja. Kebetulan 3 bungkus kita bawa. Makan kita sama-sama situ. Buka bungkus kita, buka bungkus dia. Buka bungkus kita, buka bungkus dia. Menyuap kita, menyuap dia. Waktu itu disuap itu meleleh air mata kita. Kenapa? Kita masih punya ayah, kita masih punya harapan mereka. Dan yang hari ini menengok anak yatim, jangan sepele. Hari ini kau melihat anak yatim, besok pagi boleh jadi anak kau yang akan disapu orang kepalanya. Karena anak kau pun akan menjadi anak yatim. Ibu yakin suami ibu yang tidur malam ini akan bangun besok pagi? Pucat. Siapa menjamin? Berapa banyak suami yang sama-sama tidur di waktu malam, waktu pagi dibangunkan udah dingin macam es batu. Ibu kenapa kuat betul menangis? Warisan sih. Kalian jangan pede kali. Ini pede kali. Dia sayang sama saya Pak Ustadz. Saya hidup semati kata dia. Iyalah sebelum malaikat maut datang. Kalau malaikat maut datang, kau mati, aku hidup. Oleh sebab itu mana harapan masa depan? Harapan kita bukan rumah yang besar. Harapan kita bukan mobil yang mewah. Harapan kita bukan duit yang bergumpal di bank. Harapan kita bukan emas dan perak permata. Harapan kita adalah anak-anak harapan bangsa. Ini anak-anak dari tahfiz Quran. Masya Allah. Ini anak-anak tahfiz Quran. 30 juz. Ibu berapa juz? 3 Pak Ustaz? Juz melon, juz mangga, juz. Udah jam 10.
Cepat betul waktu disergin. Baru 3, 1, 2, 3. Ustaz Somad ceramah 60 menit. Tak nampak entah kemana ujung saking ramainya orang. Biasanya saya selawat baru berlampu. Ini belum berselawat dah berlampu-lampu di belakang. Nah, itu tukang jual lampu. Masih ada lagi lampu orang sergi, masih hidup menyala. Hidupkan biar semangat, semarak, diliput. Drone mana drone? Naikkan ke atas. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Sallu ala Muhammad. Dah, matikanlah. Mana tahu ada orang miss call payah pula nanti. Masya Allah, tabarakallah. Begitu gelap tadi, macam ceramah di depan hantu. Begitulah orang yang gelap kalau tak dapat hidayah. Maka setiap hari kita minta ihdinas siratal mustaqim. Orang yang sakau, orang yang pakai narkoba, orang yang jadi geng motor, orang yang jadi begal, itu hidup dalam gelap. Orang yang dalam gelap ini mesti dinyalakan lampu. Lampunya itu apa? Agama. Bawa dia kepada hidayah Allah. Selamatkan tangannya jangan sampai tenggelam dalam kegelapan. Minaz zulumati ilan. Dari kegelapan hingga terang benderang. Kalau bahasa Melayunya, from the darkness to the lightness. Rupanya kalau habis makan gulai jurung ini lancar bahasa Inggris gitu. Ikan jurung ini kan paling mahal Ustaz Somad. Kalau kambing di mana-mana ada. Kata Pak Bupati sama Pak Wabub tadi, saya makan di rumah Pak kambing. Di tempat saya biasanya kambing dipotong kecil. Ini satu paha dikasih. Saya sangka paha burung onta. Ustaz, ikan. Ini banyak Pak Ustaz, tapi ikan jurung ini kan mahal Pak Ustaz. Saya segan pula jadinya, saya disebut mahal. Saya ambil sepotong. Hampir tertelan duri lagi. Masya Allah, tabarakallah, terkesan luar biasa. Saya biasanya ceramah itu kadang segan juga saya makan sama pejabat-pejabat itu. Karena pejabat itu dia ditahannya, ketawanya pun ditahan. Pejabat itu ketawanya sikit aja. Sikit, duduk, senyum pun ditahan, ngangguk-ngangguk. Entah apa dia ngangguk kan. Tapi di Serdang Bedagai ini suasana cair. Jumpa Pak Bupati cerita dia. Ustaz dulu kan waktu di pesantren merokok kan. Kok tahu Bapak? Kok tahu Bapak? Itu ceramah Ustaz, rupanya sering dengarin ceramah saya. Datang pula Pak Sekda, kata Pak Sekda, Ustaz dulu kan waktu masak di Maroko gulai, masuk teh kambingnya ke dalam kan gitu. Tahu juga mereka, rupanya pejabat-pejabat ini selalu mendengarkan ceramah Ustaz. Jadi suasana kita pun cair. Datang pula Pak Kapolres. Saya 3 malam tahlil di kampung Ustaz waktu mak Ustaz meninggal dunia di Silau Laut. Malam 1, malam 2, malam 3. Rupanya keluarga besar saya di Serdang Bedagai. Maka malam ini Masya Allah berjumpa lagi. Disatukan dengan Melayu karena bangsa. Disatukan karena la ilaha illallah karena agama. Disatukan karena Pancasila, NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia karena bangsa dan tanah. Ada yang disatukan karena Melayu, satu suku, tidak sama-sama Melayu. Ada pula disatukan karena agama, syahadat. Tapi ada yang tak disatukan karena agama, disatukan karena Negara Kesatuan Republik Indo. Bagaimana kalau kita jumpa dengan bule-bule itu? Apakah kita dengan bule itu disatukan karena suku Melayu? Tidak. Apakah kita disatukan karena Islam?
Tidak. Apakah kita disatukan karena NKRI? Tidak. Dia bule, kita Pale. Lalu apa hubungan kita dengan bule-bule yang datang ke Danau Toba, yang datang melihat Bali? Kita tidak satu agama, kita tidak satu suku, kita tidak satu bangsa, tapi tetap saudara kita karena sama-sama manusia. Jangan nanti datang bule lewat sini balik barang panjang. Ini bukan, ini musuh kita. Ini yang dulu menjajah Indonesia 350 tahun. Tuh dipancungin. Oleh sebab itu maka ada titik-titik bersama. Yang kita kalau jumpa ini yang kita tengok persamaannya atau perbedaannya? Persamaan itu yang kita lihat. Jangan lihat perbedaannya. Maka kalau sudah kita memandang persamaan, kita akan melihat manusia ini sebagai saudara. Satu. Udara perut. Saudara satu. Udara perut. Saudara seperut. Saudara. Seperut. Apa maksud seperut? Engkau anakku, dengan aku, kita dulu satu perut. Ustaz, sok ngaku saudara. Perut, diurut-urut, semua kita berasal dari perut Hawa. Ada yang dari perut monyet. Ada Charles Darwin. Charles Darwin tak mengaku Nabi Adam dan Hawa. Kata dia berasal dari monyet. Maka siapa yang paling banyak bulunya, itulah paling dekat ke monyet, kata dia. Kata Darwin, bukan kata saya. Oleh sebab itu maka jangan berkelahi, yang kita lihat bersama. Karena kalau mau melihat perbedaan, jangankan satu bangsa, jangankan satu negara, satu agama pun orang bisa kelahi. Kalau dia tengok, aku nengok kau berjenggot ini macam kambing. Kata yang berjenggot, aku kau ejek kambing, kau tak berjenggot anjing gitu. Berkelahi anjing sama kambing. Mau dibawa kemana hubungan ini? Oleh sebab itu kita jaga persamaan kita. Kita sama-sama menjaga Serdang Bedagai. Selamat dari narkoba, selamat dari pergaulan bebas, selamat dari judi, selamat dari duit dicari ke tengah laut. Nyawa dipertaruhkan, laut tak bertepi. Di bawah tak berakar, ke atas tak berpucuk, ke tepi tak berpantai. Kalau tenggelam di tengah laut itu mati, belum tentu mati syahid, mati konyol, brother. Setelah duit didapat, bukan pula untuk anak bini, dipakai main judi. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Untung ibu ini baik, masih doakannya, ya Allah berikanlah hidayah pada suamiku. Kalau dia tak baik, tenggelamkanlah ya Allah. Tak sampai kok ke pantai. Tak sempat lagi bilang jet apa namanya? Saudara yang dimuliakan Allah. Ini kenapa tenda ini berserak-serak? Sini setumpuk, situ setumpuk. Entah apa filosofinya. Tapi kalau boleh saya menangkap, ini menunjukkan kalau kita berpisah-pisah, kita tidak akan bisa bersatu berbuat apa-apa. Maka kita jaga persatuan dan kesatuan di Serdang Bedagai. Siap? Ada orang Jawa sini? Pripun kabare ape? Insya Allah sing melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Melayu jangan tanya lagi, Serdang Bedagai memang kerajaan Melayu, Serdang. Melayu paling atas, Langkat, turun ke bawah, Delhi. Turun ke bawah, Serdang. Turun ke bawah, Batubara. Turun ke bawah, Asahan. Turun ke bawah, Siak, Sri Indrapura, kampung halaman saya di Riau. Turun ke bawah, Pelelawan. Turun ke bawah lagi, Indragiri. Turun ke bawah lagi, Jambi. Turun ke bawah lagi, Palembang. Turun ke bawah lagi. Kau pikir aku supir ALS? Nah, oleh sebab itu ini negeri Melayu. Melayu itu maka mesti dijaga adat istiadatnya. Sekali layar terkembang, surut untuk berpantang, takkan Melayu hilang di bumi. Betul? Kita ajarkan itu kepada anak-anak kita. Di mana bumi dipijak, di situ langit jonjong. Yang punya tanah pesisir bagian timur, ini Pulau Sumatera, pesisir timur orang Melayu. Naik ke atas bukit, saudara kita dari Karo, Batak, Mandailing, Toba, lalu kemudian sebelah pesisir lagi, Melayu, Minangkabau, Bengkulu. Tapi semuanya menyatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Siap jaga NKRI?
Siap jaga marwah martabat kita. Martabat, bukan martabak. Disebut martabat, melihatnya saya dulu. Ciptakan generasi Qur'ani, masukkan anak SDIT, SMPIT, pondok pesantren. Ibu-ibu punya peran utama mendidik generasi bangsa. Anak muda jangan sia-siakan usia dengan begal, pergaulan bebas, pacaran, narkoba, sabu-sabu, lem kambing. Si Anu meninggal kenapa? Sakau. Berapa gram? Setengah kilo. Keren kan? Mabuknya setengah kilo, 1 gram aja 500.000. Lebih mahal dari emas, ada yang sampai 1 juta. Dia mabuknya setengah kilo. Orang hisap sikit, dia dituangah. Keren. Matinya kenapa? Sakau 1 kilo, mantap. Ini kenapa dia mati? Lem kambing. Itulah namanya su'ul khotimah kuadrat. Tertulis dalam sejarah. Dulu si Anu tuh, anak si Anu tuh ninggalnya kenapa? Kena lem kambing. Dihisapnya kurang masuk atau masuk lem itu ke dalam. Mudah-mudahan yang pakai sebagai mangsi pakai lem kambing kita doakan berubah jadi lem kanji aja. Lem kanji kasih gula merah, kasih kelapa, ongol-ongol. 1, 2, 3. Biado ala kita sesudena. Sebelah kiri. Sebelah kiri ini adalah, kiri ini biasanya tempat neraka kan? Ashabul yamin, sebelah kanan penghuni surga. Wa ashabus shimal, penghuni ashabul yamin, penghuni surga. Wa ashabus shimal, penghuni. Artinya kita bisa menjadi apapun. Jangan bangga dengan jubahmu hari ini. Jangan bangga dengan statusmu hari ini. Karena orang akan dinilai saat mati sakaratul. Yang hari ini pakai narkoba, yang hari ini mabuk, yang hari ini pezina, yang hari ini buat dosa. Jangan putus asa. Kenapa? Karena sampai masanya Allah beri kau hidayah, jangan cepat menghukum orang. Aku tak mau ceramah di situ Pak Ustadz. Kenapa? Tengok muka-muka penghuni neraka aja semua. Oh tak bisa begitu. Terus berhidayah, terus tebarkan kebaikan. Sampai mau sakaratul maut pun, sudah mau mati pun, agama Islam mengajarkan utlubil ilma minal mahdi ilal. Tak ada dalam Islam diajarkan, tuntutlah ilmu sampai S1, S2, S3, S teler, S cendol, S teba. Tak ada. Tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Di Serdang Bedagai kalau ada orang meninggal masih dibacakan talqin lagi. Kalau datang malaikat maut bertanya dikatakan Tuhanmu Rabbuka, katakan Allah, man nabiyuka, katakan Muhammad SAW. Apa gunanya itu? Mendidik, mengajar umat sampai ke liang lahat. Talqin ada 2, talqin sesudah masuk liang lahat, satu lagi talqin ketika sedang sakaratul maut. Disunatkan anak-anak muda, membisikkan ke telinga ayahnya, ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Kalau bukan laki-laki, kepala rumah tangga yang mengajar anaknya, siapa yang akan mengajar mereka? Kalau bukan suaminya mengajar istrinya, siapa yang akan diharapkan mengajar mereka? Kalau bukan mereka yang mendidiknya, siapa yang diharapkan untuk mentalkinkan nanti? Siapa yang kalian harapkan untuk mentalkinkan kalian? Ibu siap mentalkinkan bapak? Banyak takut. Kalau nampak ibu nanti dia mau sakaratul maut, bisikkan ke sebelah kanan. Lah, tapi betul-betul dah mau mati. Jangan besok lambat sedikit bangun. La ilah. Apanya kau ini? Aku belum lagi subuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha. Orang bisa hidup 3 bulan kalau putus beras. Tak ada beras di dunia ini, ada jagung. Tak ada jagung, ada sagu. Tak ada sagu, ada gandum. 3 bulan kita bisa hidup. Tapi kalau sudah tak ada air, kita hanya hidup 3 hari.
Senin, Selasa, Rabu, Kamis, rata dunia ini. Tapi kalau sudah tak ada harapan, hanya hidup 3 detik. Tik, 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 tuk, mati. Terjun dari lantai 100 kondominium apartemen, jatuh ke bawah, pecah kepala otak, keluar terburai. Habis. Karena putus asa, tak ada harapan. Begitulah Allah memberikan harapan. La tai'asu mir rahmatillah. Jangan kau putus asa dari rahmat Allah. Orang kalau sudah tidak bertuhan, ateis, tak ada lagi harapan hidup. Bawaannya mau mati, bunuh diri. Bunuh diri angka terbesar di dunia. Bukan di Indonesia, tapi justru di negara-negara maju. Orang Jepang, kalau dia sudah putus asa, diambilnya samurai, harakiri. Mati. Kita masih hadap kanan. Coba tengok berita-berita itu. 3 orang menteri bunuh diri karena malu putus asa. Bunuh diri. Orang kita enggak. Ditangkap sama KPK, senyum. Hai. Kata. Hai. Karena dia masih ada harapan. 2 malam tak tidur-tidur. Tak bisa tidur. Sampai jam 2 malam berpikir. Kenapa? Karena penyakit tak bisa tidur malam namanya insomnia. Insomnia. Bagaimana nanti. Orang kita tidak. Baru nengok muka Ustaz, menguap. Bisa pula disettingnya, terbangunnya pas khutbah itu habis. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Just dia bilang, macam mana settingannya di sini? Tanyanya pula kawan, cepat kali khutbahnya. La ilah, kecuali di Serdang Bedagi. Serdang Bedagi sudah lebih dari 1 jam ceramah, sudah di luar ambang batas normal di tempat lain, masih juga melotot mata anak-anak. Anak kecil lah, anak kecil. Kalau ada remaja dewasa yang dengar ceramah itu biasa, anak kecil. Anak kecil. Mereka ini akan menjadi gubernur Sumatera Utara. Mereka ini akan menjadi Kapolres, akan menjadi Dandim, akan menjadi Kapolri, akan menjadi Kapolda, akan menjadi Kapolsek, akan menjadi RT, akan menjadi RW, akan menjadi supir angkot. Yang penting halal, jangan sepelekan. Jangan nanti ibu datang mereka minang anak ibu. Bu, aku mau minang, apa kerja kau? Supir angkot. Apa kau balik? Nah, memang kau supir angkot bu, tapi seluruh angkot di Sumatera Utara ini punya aku. Masuklah. Matre. Dunia kau cari, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau akhirat yang kau kejar, maka dunia akan bersimpuh di bawah tapak kaki. Jangan takut, jangan putus asa. Kalau sudah rezeki tidak akan diambil orang. Kalau sudah rezeki kita tertulis di sisi ikan itu, tertulis di ekor ikan itu, tertulis di perut ikan jurung itu. Abdul Somad. Tidak akan diambil orang, mana mungkin. Ini mahal, takkan terbeli sama Ustaz Somad. Ini pejabat-pejabat aja yang beli. Aku memang tak beli, yang beli Pak Wakil Bupati. Dibeli, dimasak oleh Pak Ibu Ketua PKK. Sudah dimasak mereka, diletakkan di meja. Kumpul semua, Kapolres ada, tentara ada, Pak Bupati ada, Pak Wakil Bupati. Kalau kumpul pejabat ada Ustaz, siapa yang duluan makan? Ustaz, silakan Ustaz katanya. Sendok langsung, tuh. Pas, yang saya ambil itu yang ada tulisan Abdul Somad itu. Tapi jangan sampai cerita ini membuat kita jadi malas. Cerita ini cuman saya mau ngasih tahu, kalau sudah rezeki kita, ditakdirkan Allah untuk kita, jangan kita rebut dengan cara yang haram. Punya kita, jangan ambil dengan cara yang haram. Ada buah, jolok saja, jatuh. Tapi jangan pula gara-gara ini besok semua orang sedang berdagi tak ke laut. Tanya, bang, abang tak ke laut? Kalau sudah tertulis ikan itu punya kita, maka simpan aja, tarik selimut. Kalau ada laki ibu nanti besok macam itu, ibu jangan marah. Tidur dia, diam aja. Nanti jam 1 pasti dia bangun mau makan. Tanyanya, mana gulai kita dek? Kalau udah tertulis untuk kita bang, tunggulah bang. Orang yang pakai otak, kita balas pakai otak-otak.
Jangan pakai dalil, tak perlu mengamuk, marah kalau tak mengena. Bapak Ibu, ada lagi menangis, ada lagi hilang lagi. Saya makin cemas saja nih. Allahu Akbar. Rupanya berjumpa sama orang baik itu menenangkan hati dan melapangkan jiwa. Makanya jangan pernah mengurung kamar sendiri, putus asa, galau, dimakan bodrek 3 biji. Dimakan antimu, tidur seminggu. Pergi ke masjid, jumpa orang banyak, ikut pengajian, datang tabligh akbar, berjumpa, menengok mata orang, bersilaturahim, bersalaman. Mamin muslimah ini ada 2 orang, yatasafa'ani berjumpa, maka bangkit semangat. Kadang saya pun kalau lagi letih, pagi tadi dari Pekanbaru sampai ke Medan, bersilaturahim, tak sempat tidur, tausiah pula. Rencana mau tidur di pesawat, mau tidur, datang pula pramugari. Ditanya-tanyanya pula, kursi nomor berapa? Akhirnya sampai sekarang dari pagi belum tidur, lemas sudah, mata berat. Tapi begitu menengok jamaah ramai, ada energi-energi berjamaah, ada doa-doa orang baik. Nah kamu mesti rajin menyambung tali silaturahim. Di sini saya diajarkan bagaimana mereka menjaga silaturahim. Pertama berdiri ketua BKPRMI, didampingi oleh, lalu kemudian penasehat. Kata ketua, saya tidak layak karena masih ada penasehat. Datang pula kata penasehat, saya tak layak karena ada bupati. Hampir saya mengatakan, saya tak layak karena masih ada. Begitu mereka rupanya menjaga adab, bukan sikut menyikut. Bukan menjegal, menggunting dalam lipatan, menikam dari belakang, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, musuh dalam selimut. Apa musuh dalam selimut? Kepinding. Tapi mereka saling menjaga ukhuwah, menjaga silaturahim. Maka keakraban, kebaikan-kebaikan ini mudah-mudahan terus berlanjut sampai Serdang Bedage menjadi kabupaten terbaik di Sumatera Utara insya Allah. Amin. Tadi begitu keluar kami dari tol tadi, begitu keluar dari tol saya buka mata saya tengok masjid, saya sangka kami sedang di Dubai. Saya tanya Ustadz Iqbal, di mana kita ini bang? Di Sergei kata. Perasaan belum pernah aku nengok ini, aku pun belum juga kata dia. Rupanya masjid itu baru, cantik masjidnya. Saya tanya tadi Pak Bupati berapa muatnya itu? 5.000 Pak Ustadz, 3 lantai ke atas, cantik luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan nanti panjang umur, sehat badan. Ada pula pertemuan kita pengajian di masjid cantik. Masjid Agung Serdang Bedagai. Luar biasa, kilau cahaya terang benderang karena tak ada pemadaman bergilir. Kadang banyak juga masjid itu cantik-cantik. Pas kita lewat kita tengok macam rumah hantu. Padam. Tapi begitu terang benderang, Masya Allah, tabarakallah. Pohon kayu tengoklah. Pohon kayu kering berjatuhan daun-daunnya. Tak ada gunanya pohon kayu kalau tidak berbuah, hanya membuat semak saja, betul? Sepohon kayu daunnya rimbun. Macam mana daun rimbun? Tak ada. Masya Allah, tabarakallah, kepertemuan kita malam ini mendatangkan rahmat dan barakah, amin. Jam 10:15. Jam 10:20, dimulai jam 9, 10:20, 80 menit, 80 menit kita bersama. Tadi saya sangka tak tahan jamaah ini karena banyak yang berdiri. Rupanya jamaahnya tahan, tak ada yang menguap, tak ada yang berkedip. Saya pula yang tak tahan. Kadang terlintas juga di pikiran saya, kok tahan jamaah ini dengar ceramah. Jangan-jangan jamaah ini pakai sabu-sabu. Kan itu alasan orang sekarang kan. Kenapa kau pakai sabu-sabu? Untuk energi. Kenapa kau sabu-sabu? Untuk vitalitas. Alasan aja. Yang takut Pak Polisi, tangkap. Yang takut berpahala kau nangkap tuh Pak. Insya Allah. Kalau berjuang kita menolong ini, menyelamatkan negara bangsa ini. Bayangkan Bapak Ibu, bayangkan, coba bayangkan kalau mereka yang mengedar sabu, yang memakai duitnya banyak, disogoknya orang saat pilkada, saat jadi anggota legislatif.
Menang apa tak menang dia dengan duitnya itu? Menang. Dia pula mimpin sidang paripurna. Sidang paripurna. Tidak boleh ustadz-ustadz masuk lagi ke Sergi, setuju. Katanya. Anggotanya pun sakau semua. Setuju, kata anggotanya. Betul. Gitu. Kalau pak, salah pukul, dipukulnya pula kepala anggota. Kalau pak, mati. Mati pak, kan mampus. Gitu. Otaknya tak ada lagi dah. Udah error. Jadi kalau ada yang tegas, ada yang keras, dia bukan dendam, dia bukan jahat, tapi ingin menyelamatkan umat dan bangsa. Selamatkan. Itu adalah titah perintah dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Apanya dulu yang dibangun? Bukan mallnya. Ada lagu, bangunlah kantornya, bangunlah mall-mallnya. Tak ada. Yang dibangun adalah jiwanya. Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Ini pun tak betul, karena banyak juga pencuri ini sehat-sehat. Maka badannya sehat jauh dari narkoba, jiwanya sehat karena pendidikan agama. Maka insya Allah Serdang Bedage Sumatera Utara akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Teringat saya kotak itu tadi kemana? Hah? Ada lagi? Soalnya ini jalan lintas. Datang yang dari Riau dibawanya ke Aceh. Datang dari Banda Aceh dibawanya ke Jambi. Pas pengumpulan kemana? Entah kata panitia. Ustadz ini suuzon aja sama orang Sergi. Nah, orang Sergi ini baik-baik insya Allah. Amin. Nanti pulang dari sini jaga sampah, jangan lagi kotor, jangan. Lapangan mesti bersih. Janji, bisa janji. Bawa sampah-sampah, ambil. Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan nanti besok ditengok orang masuk pula ke koran. Lapangan Sergi kotor. Penyebab utama, UAS. Tunjukkan agama Islam, agama yang bersih. At-tahuru syatrul iman. Kesucian, kebersihan adalah setengah dari iman. Tunjukkan. Mana bukti kau beriman? Suci. Mana bukti kau beriman? Jaga persatuan. Mana bukti kau beriman? Selamatkan generasi bangsa. Maka insya Allah pesan 4 poin tadi bisa ditangkap. Pertama, generasi Qur'ani. Kedua, tanggung jawab ibu-ibu. Ketiga, anak muda mesti diselamatkan. Keempat, jangan putus asa. Putus kolor aja bahaya, apalagi putus asa. Mohon maaf, saya selalu keceplosan ceramah. Bisa ibu bapak mengingat 4 poin tadi? Bisa mengamalkannya? Insya Allah. Kalau tak ingat, ulang-ulang lagi. Di mana mengulangnya? Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Banyak merekam, bukan cuman Ustadz aja yang merekam. Itu aja mah, berapa kamera nih, kamera kecil, kamera besar, kamera lunas, kamera yang masih kredit. Macam-macam, banyak semua. Layarnya pun mantap, layar kiri, layar kanan. Makanya tak semua jamaah itu matanya ke sini, ada yang ke layar tuh aja. Apa dulu dia? Tanya, kau kenapa ke layar? Lebih bagus Ustadz di layar lagi dari sini. Macam-macam jamaah nih Bapak Ibu. Histeris jamaah. Saya ceramah dijemput naik kuda pernah. Dijemput naik sepeda pernah. Dijemput naik ojek pernah. Tapi naik becak BSA baru tadi. Jadi saya tanya sahabat saya di samping. Saya bilang BSA ini kan di Siantar. Ya. Jadi di Sergi ada juga BSA. Kami jemput ke Siantar. Hebat perjuangan kalian. Yang saya khawatirkan bukan saya jatuh atau berdiri, saya khawatir mogok. Sempat pas kita sedang berdiri gitu kan mogok, main malunya itu. Sakitnya tak seberapa, viral, Ustadz naik, BSA mogok gitu ya. Alhamdulillah, begitu sampai dari selamat, langsung saya salami abang tuh bang, terima kasih bang. Kalau bukan karena kau bang, malunya bang. Gagahlah naik BSA tuh. Saya dulu waktu zaman-zaman sekolah ingin betul naik BSA. Rupanya tercapai cita-cita
di Serdang Bedage. Masya Allah, tabarakallah. Semua yang mentaja acara ini, panitianya, kepala daerahnya, semua forum komunikasi pimpinan daerah, semua yang mengamankan. Mudah-mudahan dibalas Allah kebaikan-kebaikan. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, anaknya jadi anak-anak soleh dan solehah, rezekinya lancar, tak kurang satu apapun. Kalau ada yang punya kebun sawit jadi 2-3 hektar, ada yang punya mobil bertambah lagi, ada punya rumah bertambah lantai 2, ada yang sudah nikah bertambah lagi. Anaknya, yang salah aminkan kalian. Masya Allah, di akhir majelis yang dihadiri malaikat ikut mengaminkan doa kita, mengetuk pintu-pintu langit. Mari kita berdoa, tapi kita banyak silap salah dosa, beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim walladzi la ilaha illal qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Serdang Bedage negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu, kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Serdang Bedage. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau masih tertanam di dalam tanah, naikkan ke Serdang Bedage ya Allah. Wa in kana ba'idan fa qarribhu, kalau masih jauh di tengah laut, datangkan ke bumi Serdang Bedage ya Allah. Wa in kana mu'siran fa yassirhu, kalau masih sulit makin susah, mudahkanlah urusan rezeki kami ya Allah. Allahumma hafaz sababal muslimin, jagalah anak-anak muda kaum muslimin. Jaga anak-anak muda bangsa negeri ini ya Allah. Jaga anak-anak muda kami dari narkoba, dari zina, dari pergaulan bebas, dari curian motor, dari segala perbuatan yang tercela ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Serdang Bedage dari malapetaka, bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami ini selalu berzikir mengingat-Mu. Wa syukrika, bersyukur padamu. Wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik. Allahumma rzuqnal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah sehingga kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, mak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ini, ampunkan silap salah dosanya ya Allah. Waliman ghaba anna, yang tak dapat hadir karena udzur syar'i, pada niat baiknya sudah ada. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, yang mendahului kami jadikan kubur mereka taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al quburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat haqqin alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu pula nanti kami akan dibangkitkan di padang mahsyar. Allahumma jma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami dalam surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Pulang dengan tenang, jangan berdesak-desakan, tetap jaga adab-adab kita, jaga kebersihan, bawa sampah-sampah, botol-botol, koran-koran, kresek-kresek. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan.